彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这得是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Ketika sinar matahari yang hangat secara bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya, pintu masuk ke Xiao Menshah yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di dalam ibu kota. Banyak orang dapat melihat lambang yang mewakili berbagai faksi yang berhenti di depan pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Mereka punya perasaan bahwa perubahan besar akan terjadi di Kekaisaran Jia Ma. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat luar biasa ketat hari ini. Setiap orang yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang tiba ditampilkan bahkan aktivitas terlarang sedikit pun, sepertinya orang itu akan mengumpulkan banyak serangan. Ada ruang pertemuan besar yang diposisikan di tengah-tengah Xiao Menshah. Tidak banyak orang bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tetapi mereka setara dengan faksi terkuat dalam Kekaisaran Jia Ma. Namun, ketegangan di dalam ruangan tidak setegang seperti yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini dan mereka mewakili faksi terbesar di dalam Kekaisaran Jia Ma. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di aula. Dia kadang-kadang mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Medusa yang dingin dan berwajah cantik, Zian, yang berulang kali melihat sekeliling, duduk di sebelah kirinya. Terkadang, beberapa tatapan di aula akan menyapu bersih duo ini, satu besar dan satu kecil. Tatapan mereka dipenuhi rasa takut. Semua orang telah tiba setelah Xiao Yan telah mengobrol dengan Hai Bodong untuk sementara. Baru kemudian dia berhenti mengobrol dan perlahan-lahan menyapu matanya ke seluruh ruangan. Matanya segera berhenti pada sosok seorang wanita dan seorang pria tua di satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, tidak disangka bahkan Jia Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Kamu adalah tamu yang sangat penting. Jia Xingtian tertawa setelah mendengar ini, keluarga kekaisaran kita secara alami perlu datang dan bergabung dengan keaktifan masalah sebesar itu. Kami telah datang untuk melihat bagaimana generasi masa depan, sekte Mystic Cloud, akan didirikan di Kekaisaran Jia Ma. Tatapannya menyapu Medusa dan Zian di samping Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Rasa takut yang mendalam melintas di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berdiri dan melihat seluruh ruangan. Percakapan pribadi di dalam aula besar berkurang di bawah tatapannya dan banyak mata tertuju padanya. Karena semua orang telah berkumpul, kami akan mulai mendiskusikan beberapa masalah resmi. Semua orang segera menarik perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia tidak berbicara omong kosong dan memulai dengan topik utama dengan suara yang dalam, sekte Mystic Cloud telah menghilang dari Kekaisaran Jia Ma. Ambisi liar Yunshan juga telah hancur dengan itu. Namun, semua orang juga harus tahu bahwa posisi Kekaisaran Jia Ma kami tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua ini. Xiao Yan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat bahwa 3 klan besar telah setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali itu benar-benar diperlukan. Tatapan Xiao Yan bergeser menjauh dari Nalanjie dan yang lainnya sebelum berbalik ke belakang ruang pertemuan menuju FAMA, yang telah memilih untuk tetap diam. Ekspresi tak berdaya di wajah FAMA tumbuh bahkan lebih kaya di bawah fokus tatapan Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Aliansi yang Xiao Yan telah katakan mungkin sangat memikat, tetapi reputasi yang dimiliki asosiasi ini di Kekaisaran Jia Ma hanya lebih rendah daripada milik sekte Mystic Cloud. Selain itu, bahkan sekte Mystic Cloud takut pada mereka dari sudut pandang tertentu karena mereka memiliki banyak alkemis.
Setelah semua mereka sangat jelas dari kemampuan untuk mengumpulkan ahli yang alkemis miliki. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi FAMA dalam kekaisaran Jia Ma adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Pilking Guhi. Setelah bertahun-tahun berjejaring, ia memiliki hubungan dengan banyak pakar. Oleh karena itu, kecuali ada manfaat yang akan menyebabkan dia tunduk, itu mungkin sulit baginya untuk mengangguk setuju jika seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi yang didirikan Xiao Yan. Suasana di dalam aula segera menjadi lebih tegang saat Xiao Yan menatap FAMA sementara yang terakhir tetap diam. Semua orang tanpa ekspresi. Namun, sebuah pemikiran telah dengan cepat berlama-lama di hati mereka. Dari tampang orang tua FAMA ini, sepertinya dia tidak ingin asosiasi alkemis bergabung dalam aliansi. Namun, mengingat karakter Xiao Yan, dia kemungkinan tidak akan membiarkan faksi ini dengan kemampuan luar biasa untuk mengumpulkan para ahli tetap independen. Tampaknya masalah itu tidak dapat dihindari hari ini. Jia Xingtian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin ketika mengamati perkembangan situasi. Ada maksud menolak tawaran yang disembunyikan dalam kata-kata FAMA, jadi Jia Xingtian tidak mengatakan apa-apa. Munculnya aliansi dengan kekuatan besar dalam kekaisaran mereka mungkin memungkinkan status mereka meningkat cukup besar di wilayah barat laut. Tetapi mereka khawatir bahwa jika faksi terlalu kuat, hal-hal yang secara diam-diam masuk ke dalam otoritas keluarga kekaisaran akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak menentang Xiao Yan ketika ia ingin membentuk faksi, tetapi mereka tidak berniat mendukung pembentukannya. Semuanya akan bergantung pada kemampuan Xiao Yan, Ketua FAMA. Setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran para alkemis dalam asosiasi. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka menaikkan tingkatan alkemis mereka. Juga tidak perlu terlalu khawatir bahwa sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu-individu bebas. Selama Ketua FAMA setuju, Xiao Yan yakin bahwa perjanjian kamu akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman bergabung dengan aliansi. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan merusak suasana tegang sesaat kemudian. Mata FAMA berkedip. Namun, dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit beberapa saat kemudian. Dia menghela nafas, aku tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Aku harus kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan aku. Ketua FAMA, bolehkah aku tahu berapa banyak tier 5 alkemis yang dimiliki asosiasi alkemis saat ini? Xiao Yan tersenyum samar sebelum tiba-tiba bertanya. FAMA terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menjawab dengan tidak yakin, tidak lebih dari 5. Namun, aku yang lama sudah berada di puncak tingkat kelima selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, aku punya perasaan bahwa aku mungkin bisa mencapai tingkat ke-6 segera. Xiao Yan hanya tersenyum ketika melihat sedikit berkibar dalam tatapan FAMA ketika yang terakhir berbicara. Pengangkatan tingkat seorang alkemis sangat sulit. Ini karena hal yang paling penting untuk peningkatan tingkatan adalah kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat. Namun, meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit. Biasanya berbicara, itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika seseorang meningkatkan kelas douki mereka. FAMA saat ini cukup tua. Kekuatannya juga telah mencapai kelas Dou Huang. Namun, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Xiao Ding tersenyum sedikit. Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya pindah ke Xiao yang di samping dan tertawa, nama yang bagus. Sangat mungkin bahwa posisi aliansian ini di masa depan akan jauh melampaui sekte Mystic Cloud. Mudah-mudahan, akan ada kursi untuk kekaisaran Jia Ma di wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan mengangguk dengan senyum dan menjawab dengan lembut, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Karena aliansi ini telah terbentuk, kita secara alami akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. FAMA berdiri dan tersenyum sambil berkata, tampaknya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius di aula perlahan menjadi santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang ketika melihat orang terakhir keluar dari Xiao Menshan. Dia duduk di kursinya dan menghela napas, aku akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kami dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu dapat dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun kamu ingin menjadikan ini merepotkan. Kamu benar-benar mencari kepahitan kamu sendiri. Ratu Medusa yang telah diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan dengan dingin berbicara. Xiao Yan memutar matanya setelah mendengar ini.
Dia terlalu malas untuk repot bertukar pikiran dengannya. Di jantung wanita ganas ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli apapun topiknya. Aliansian melibatkan semua faksi terkuat dalam kekaisaran setelah baru saja dibentuk. Potensinya luar biasa. Di masa depan, aku akan membuat jaringan informasi dari aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang melawan klan Xiao kami akan masuk ke telinga kita. Bahkan jika Hall of Soul itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kami lagi, itu tidak akan semudah dulu. Mereka tampak. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia segera melemparkan tatapannya ke arah Medusa. Setelah terdiam sesaat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak." Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang dan menahan benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap ditolak ketika dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu jelas. Aku hanya ingin datang dan membunuh. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Medusa menjawab dengan samar-samar di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan murid-muridnya yang dingin menjadi sedikit lebih lembut saat ini. Xiao Yan, yawan yang kamu berikan kepada aku sudah lama selesai. Sekarang setelah cederamu benar-benar pulih, kau harus cepat-cepat dan menyempurnakannya lagi untukku. Xian, yang telah mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Xian. Dia setuju dengan seringai samar. Baiklah, aku akan menyempurnakan untuk kamu dalam beberapa saat, kamu sedikit serakah. Kamu harus cepat. Aku dapat merasakan bahwa aku sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan sejumlah besar energi. Kalau tidak, aku akan jatuh tertidur. Xian merajut alis kecilnya. Sejak dia menahan pukulan itu dari protektor Wu di Gunung Mystic Cloud, dia sedikit mulai merasakan perasaan aneh. Pendirian Yan Alliance telah langsung membangkitkan kegemparan di dalam kekaisaran Jia Ma seperti yang diharapkan. Tak terhitung jumlah orang yang terkejut pada aliansi ini yang telah mengumpulkan semua yang kuat. 3 klan besar kekaisaran dan asosiasi alchemis. Lineup ini sudah bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud saat itu. Xiao Yan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil itu sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia catat berulang kali bergejolak di dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk sementara sebelum perlahan membuka matanya. Tatapannya menatap tajam pada kuali obat, dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, aku harus berhasil menyempurnakan 1 pil dari 2 set bahan obat ini. Saudara kedua ditinggalkan dengan kurang dari 2 bulan kehidupan. Jika semua bahan obat ini dihancurkan, ada kemungkinan bahwa banyak usaha akan dibutuhkan untuk mencari mereka. Jika waktu tidak mencukupi, hasilnya. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia memikirkan ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara tekad muncul di pupilnya. Tidak peduli apa, dia harus berhasil memperbaiki pil hijau panjang umur hari ini. Xiao Yan bertindak saat dia mengatakan dia akan melakukannya. Setelah menghirup napas dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat membuang pikiran-pikiran yang tidak penting di pikirannya. Dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana ia langsung berubah menjadi api yang ganas. Sementara itu terbakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meskipun isolasi yang dibuat oleh kuali obat. Ini menyebabkan suhu di ruangan perlahan menanjak. Xiao Yan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar mengeluarkan aroma yang kaya dari platform batu yang mendarat di tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik buah hijau mendalam yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil hijau panjang umur ini. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang deep green fruit di tangannya sejenak, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembaknya ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh api hijau giok yang ganas itu. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menempatkan perhatian penuh pada pengendalian perubahan nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah, api surgawi, baru seperti api inti terasa kaca yang terbentuk dari penggabungan 2 api surgawi.
Bahan obat apapun akan melucuti senjata dan menyerah padanya dalam waktu singkat, tidak peduli seberapa kerasnya itu. Buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun itu menahan Heavenly Flame untuk sesaat dengan mengandalkan kekuatan hidup yang terkandung di dalamnya. Nyala api bersiul ketika pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krim perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini memancarkan suara denting yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi seperti. Xiao Yan tidak bisa menahan membiarkan pujian diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit gemetar dari tabrakan. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan apa yang disebut setan hitam yang digunakan Yao Lao. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan hati-hati merasakan perasaan aneh itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya dan dengan lembut menghembuskan nafas. Matanya mengembara. Aku bisa merasakannya, tetapi aku akhirnya mengalami kesulitan benar-benar menembus penghalang itu. Sepertinya aku harus menemukan tempat yang tenang untuk melakukan retret yang benar selama periode waktu ini. Jika tidak, itu mungkin tidak menguntungkan dengan menyeretnya terlalu lama. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Meskipun dia belum menyentuh penghalang misterius itu untuk pertama kalinya, pada akhirnya masih ada celah tertentu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia sekali lagi menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan api hijau jade sekali lagi melonjak ke dalam kuali obat. Dia menjentikan jarinya dan lebih dari 10 kotak batu giok muncul dari cincin penyimpanannya sebelum mendarat di sampingnya. Pilong umur panjang hijau telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, Xiao Yan perlu memperbaiki beberapa yaoan untuk Xian. Gadis ini juga sepertinya akan segera melakukan terobosan. Dia akan membutuhkan energi luar biasa besar untuk menyelesaikan kemajuan ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu untuk mengambil beberapa bahan obat langka yang Yao Ye telah sampaikan saat itu. Meskipun bahan-bahan obat ini jarang, mereka jelas bahkan tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan kemajuan Xian. Saat ini, Xian mampu bersaing dengan elit biasa Dou Huang saat di kelas Dou Huang. Kekuatan luar biasa yang menakutkan miliknya adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini tidak berani dengan mudah bertahan. Jika dia diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dou Huang, kekuatannya mungkin akan melambung sekali lagi. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan seorang elit Dou Zong. Pada saat ini, sisi Xiao Yan membutuhkan ahli seperti itu. Faksi misterius dan tidak biasa yang dikenal sebagai Hall of Soul menekan Xiao Yan. Jika Medusa tidak campur tangan saat itu, dia mungkin juga telah ditangkap oleh pelindungmu itu. Klan Xiao mungkin benar-benar selesai pada waktu itu. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat buruk ketika dia memikirkan situasi yang akan dihadapi klan Xiao jika dia ditangkap. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya aku harus segera pergi ke kelas Dou Huang. Begitu aku di sana, aku akan memiliki kemampuan untuk setidaknya bertengkar jika aku bertemu dengan pelindungmu lagi di masa depan. Klan Xiao masih membutuhkan perlindungan aku. Oleh karena itu, tidak ada kecelakaan yang terjadi pada aku." Xiao Yan mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Xiao Ding dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan berbicara tentang niatnya di halaman. Mereka akhirnya berbicara dengan agak terkejut. "Iya nih. Aku sudah samar-samar mendapat perasaan menerobos ke kelas Dou Huang beberapa kali. Namun, aku ultim sedikit kurang. Kali ini, aku harus pergi ke kelas Dou Huang selama retret." Xiao Yan mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Xiao Ding merenung sejenak sebelum berbicara pelan. "Peningkatan kekuatan kamu tentu saja yang paling penting. Karena itu kasusnya, kami akan menyerahkannya kepada kamu. Tinggalkan masalah, aliansian, dengan saudara kedua kamu dan aku." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia melihat Xiao Li dan memberi pil hijau panjang umur, yang dia sempurnakan sebelumnya ke yang terakhir. Dia juga memperkenalkan efek obat secara detail. Kemungkinan itu bisa sementara menghapus pelecehan dari pil pemakan kehidupan. "Saudara kedua, kamu juga harus mengikuti Old Yin Gu dan dua lainnya kembali ke wilayah sudut hitam, ketika mereka kembali." Kali ini, Xiao Yan tidak menyeretnya keluar. Setelah memperhitungkan Xiao Ding dan Xiao Li tentang masalah ini, dia menemukan Xian di rumah dan membawanya bersama saat dia diam-diam pergi. Xiao Yan membawa Xian bersama dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat menggunakan sayap Douki-nya untuk melakukan perjalanan ketika Xian di sampingnya menarik lengan bajunya.
Tangan kecilnya menunjuk di depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas, Cai Lin Jie ada di sana. Xiao Yan segera terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah yang ditunjuknya dan benar-benar melihat sosok mempesona Medusa yang condong ke arah malas di batang pohon. Matanya yang cantik mulai dari mereka berdua. "Mengapa kamu ada di sini?" Xiao Yan bertanya dengan heran. "Jangan berpikir bahwa kamu dapat membawa Xian pergi sendiri. Aku khawatir dia mengikutimu." Medusa dengan samar menjawab. Dia segera berjalan dengan langkah lambat dan mengangkat Xian sambil mengabaikan mata Xiao Yan yang tercengang. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah, kamu bisa mengikuti. Aku akan melakukan retret dan tidak bersenang-senang. Alasan aku membawa Xian bersama juga karena dia akan membutuhkan sejumlah besar energi agar dia maju dan tempat yang aku tuju sangat cocok untuknya." Sementara dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahu Xiao Yan bergetar, dan sayap api batu giok hijaunya perlahan memanjang. Akhirnya, mereka berubah menjadi sayap api yang indah dengan panjang lebih dari 10 kaki. "Kamu dapat membawa Xian dan mengikuti aku." Xiao Yan berbicara dengan Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Tubuhnya naik ke langit sebelum terbang menuju pegunungan sihir jarak jauh yang jauh. Medusa melihat sosok tak berdaya Xiao Yan dari belakang dan busur samar yang hampir tidak bisa dirasakan terangkat di wajah cantik dinginnya. Dia segera menarik Xian saat tubuhnya melintas dan muncul di langit. Jari-jarinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan telah mengambil peta kekaisaran Jia Ma ketika dia pergi. Dia mengikuti rute dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat laut dari pegunungan binatang ajaib. Tempat itu sangat jauh dari kekaisaran. Binatang terbang biasa atau kereta kuda setidaknya akan memakan waktu 5 atau 6 hari sebelum mereka dapat mencapai tempat yang mereka tuju. Namun, Xiao Yan saat ini tidak lagi menjadi douse kecil sejak saat itu. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan kurang dari 1 hari untuk bergerak kemana saja di kekaisaran Jia Ma. Menggunakan rute yang ditunjukkan oleh peta, Xiao Yan dan 2 lainnya terus bergegas melalui perjalanan mereka selama setengah hari. Mereka tiba di puncak gunung yang dekat dengan pegunungan binatang ajaib di malam hari. Tubuh mereka perlahan mendarat dari langit. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Matanya membawa seutas benang ketika dia mempelajari tanah yang agak familiar. Dia masih ingat bahwa di tempat inilah dia pernah dikejar oleh perusahaan tentara bayaran yang disebut Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke dalam pegunungan. Di sanalah ia pertama kali bertemu Yun Yun, yang telah menggunakan nama Yun Si pada saat itu. Xiao Yan turun keingatannya. Baru setelah lama dia menghela nafas. Beberapa tahun telah berlalu. Ini benar-benar situasi di mana aspek fisiknya mirip tetapi orang-orang telah benar-benar berubah. Tatapan Xiao Yan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya, berhenti di kota kecil yang duduk di kaki gunung. Selama waktu itu Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, pria paruh baya, yang awalnya terluka, tidak cocok untuk serangan dari beberapa lawan. Akhirnya, dia dipaksa kembali dengan serangan telapak tangan dan seteguk darah diludahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang berjalan menuju wanita dengan senyum cabul. Tawa yang tragis dipancarkan saat keputusasaan muncul di matanya. "Paman Keagang." Wanita yang memanggil Ling Er akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia menangis dengan air mata ketika dia melihat orang setengah baya itu terluka.